berkebutuhan khusus bisa ditangani di sini ya, mulai dari hambatan yang berat sampai hambatan yang ringan kita bisa menangani semuanya di sini. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh bunda-bunda. Bu Ninu, terapi di sini nanti makan berapa lama ya untuk anak saya bisa terlihat hasilnya terapinya? Ayah dan bunda bisa melihat testimoni dari wali murid. Rata-rata anak yang terapi di sini di pertemuan kedua pun ya, di pertemuan kedua loh ayah bunda, bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan 2 bulan, pertemuan kedua saja sudah bisa dilihat hasilnya. Oh Bu Ninu, bohong ya? Enggak, tanya aja ke bunda-bunda yang pernah atau sedang menterapi anaknya di sini. Biasanya nih, anak yang katanya ayah bunda atau hasil diagnosa kita itu anaknya belum bisa duduk tenang. Misalnya di hari pertama memang anak-anak kadang-kadang adaptasi. Ya, di hari pertama pun itu kita juga sudah mengoptimalkan apa hambatan yang dialami Ananda, sehingga kadang-kadang di pertemuan kedua, di pertemuan ketiga Ananda itu sudah bisa duduk di pangku oleh terapis, sudah tidak muter-muter dengan dengan bebasnya biasanya di ruang terapi. Pertemuan kedua, pertemuan ketiga itu Ananda sudah mau sedikit-sedikit atau ada yang mau dalam satu sesi itu sudah bisa duduk tenang seperti itu. Kadang-kadang contoh ada anak yang gangguan fokus dan pemusatan perhatian, memang di pertemuan pertama itu masih adaptasi ya bunda, tapi udah pertemuan kedua itu saja sudah bisa mengikuti sesi dengan baik. Bahkan ada yang rentang fokusnya sudah bertambah dari sebelumnya 5 detik atau kurang dari 5 detik di pertemuan kedua itu sudah terlihat, apalagi di pertemuan ketiga, keempat dan seterusnya itu sudah kita sangat menemui titik terang terhadap kemajuan atau progres belajar Ananda. Jadi terapi Cita Ananda saat ini berlokasi di Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Apabila Ananda dari luar kota Gresik menginginkan terapi di Cita Ananda, bisa via online apabila Ananda memungkinkan, kapasitas Ananda atau hambatan Ananda masih memungkinkan untuk diterapi secara online. Kami bisa melayani untuk Ananda yang di luar area Gresik seperti itu. Contohnya bagaimana Bu Ninu, anak yang di luar kota Gresik tapi masih bisa ditangani secara online. Misal satu, anak tunarungu yang sudah bisa baca tulis, nah itu bisa kita terapi online. Yang kedua, siswa dengan disleksia, itu bisa kita terapi online. Yang ketiga, siswa dengan lambat belajar, siswa yang lambat belajar itu bisa kita tangani secara online. Kemudian jadi intinya itu siswa-siswa yang memungkinkan untuk diterapi online, pastilah kita akan melayani dengan sepenuh hati. Untuk umur usia Ananda yang akan mendaftar tidak ada batas minimal maupun batas maksimal. Biasanya anak-anak di sini 2 tahun atau kurang dari 2 tahun saja sudah bisa kami tangani. Itu artinya tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Tidak ada batas maksimal itu karena program kami juga tidak terbatas pada terapi saja. Kami mempunyai program vokasi untuk Ananda berkebutuhan khusus yang sudah memasuki usia remaja. Kemudian untuk Ananda yang beragama Islam, kami juga ada program sholat dan
mengaji. Sebagaimana kewajiban kita sebagai orang muslim, anak berkebutuhan khusus pun juga ya kita bimbing ke arah sholat dan mengaji seperti itu. Jadi memang tidak ada batasan usia. Misalnya orang ya ini ya, bukan anak berkebutuhan khusus lagi, orang berkebutuhan khusus usia dewasa yang menginginkan adanya pendidikan vokasi, monggo bisa ke Cita Ananda, bisa semuanya ya. Kalau untuk berbicara kesuksesan dan kesulitan, itu lebih banyak kesuksesannya daripada kesulitannya. Kadang-kadang kita di sini itu mungkin dilihat orang sulit ya menangani anak seperti itu. Saya kalau dibilang kesulitan itu Bu Nino mikir keras, apa ya kesulitannya? Artinya kenapa Bu Nino mikir keras? Berarti tidak ada kesulitan sama sekali. Bu Nino cari kesulitannya apa? Mikir keras. Artinya tidak ada kesulitan sama sekali dalam menangani Ananda, meskipun Ananda itu hambatannya berat sampai ke ringan, itu hampir dikatakan tidak pernah menemui kesulitan ya, karena faktor keilmuan terapis yang mumpuni, ketelatenan dari hati, betul-betul ikhlas, berempati kepada hambatan yang dialami Ananda, berempati dengan apa yang dirasakan oleh orang tua, sehingga dari empati itu kita hampir tidak merasakan kesulitan, karena kita benar-benar seperti berjuang bersama gitu loh ya ayah bunda. Nah, cerita kesuksesannya sangat banyak, dari hambatan yang berat, misalnya hambatan yang berat itu Bu Nino pernah menangani anak tunarungu yang sisa pendengarannya itu sedikit ya. Waktu itu kita bersemangat karena Ananda ini ingin berbicara, ingin berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya. Ini bukan dari Cita Ananda ya, yang meminta anak dengan tunarungu untuk berbicara lisan, itu bukan dari kita. Itu kan menurut kita kan hambatannya berat ya, challenge kita berat nih ya. Alhasil kita menterapi anak dengan tunarungu tersebut, terapi bicara dengan artikulasi yang kita optimalkan artikulasi bicaranya sehingga terdengar lebih jelas lagi daripada sebelumnya. Kemudian Ananda dengan tunarungu ini alhamdulillah pengucapan A sampai Z itu orang Jawa itu bilang cetol itu alias sudah jelas, hampir mendekati sempurna. Jadi ditambah semangatnya Ananda sendiri, ditambah semangatnya orang tua, ditambah semangatnya Bu Nino sebagai terapis, itu alhamdulillah membuahkan hasil. Ananda senang karena bisa berbicara dengan teman-teman sebayanya yang reguler menggunakan bahasa lisan, pengucapan lisan. Itu Ananda lebih pede ketika dia masuk sekolah inklusi dan lain-lain. Jadi itu adalah hal yang tidak mungkin, karena empati kita yang sangat tinggi kepada Ananda dan terutama wali murid, hal yang tidak mungkin itu sangat bisa terjadi dengan kapasitas terapis yang sangat mumpuni dan ditambah faktor-faktor pendukung penyemangat yang lainnya. Dari hati tersebut berangkatlah kita mendukung Ananda dengan tunarungu berbicara dengan bahasa lisan sepenuhnya gitu. Yang itu sih, itu yang menurut Bu Nino hal yang tidak mungkin sangat menjadi mungkin. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bu Nino itu bilang
kesulitan itu kan Bu Ninu ulangi lagi, tidak ada hal yang merasa Bu Ninu sulit seperti itu. Dan terapis-terapis di sini tidak karena ya kita mempunyai empati tinggi kepada perasaan orang tua terhadap perkembangan anak. Jadi kita ini di sini sama-sama bahu membahu demi perkembangan dan progres Ananda sampai ke taraf yang optimal seperti itu. Tapi kalau bilang ada tantangan, ada tantangannya. Tantangan kalau yang tadi Bu Nino tadi sebutkan, yang tunarungu, itu kemudian yang ini yang disleksia. Nah, Bu Nino sambung yang disleksia ini. Jadi untuk menangani anak disleksia, apalagi apabila Ananda bersekolah di sekolah internasional seperti itu, kan kita tantangannya satu, bahasa, karena mengajar literasi, intervensi literasi dalam bahasa Indonesia dengan literasi intervensi dalam bahasa Inggris itu kan juga sangatlah berbeda, tapi itu tantangan yang harus diselesaikan ya. Tetapi alhamdulillah semuanya bisa teratasi dengan baik ya. Tantangan ya dirasakan sebagai tantangan, iya dirasakan, bukan sebagai tantangan karena kita memang tulus dari hati ya, bisa dikatakan itu pun bukan sebagai tantangan. Tetapi Bu Nino selalu minta kerjasama orang tua di rumah, jangan hanya mengandalkan terapi. Nah seperti itu, karena kan porsi waktu di rumah dengan porsi waktu ketika terapi itu kan ya memang lebih banyak di rumah, sehingga mohon kerjasama ayah bunda supaya menjalankan PR-PR yang selalu kita berikan setiap sesi. Jadi setiap sesi itu ayah bunda kita Ananda selalu memberi PR apa yang bisa dilakukan di rumah untuk mendukung proses terapi Ananda. Jadi kita selalu memberikan PR yang mudah-mudah dengan alat-alat yang bisa atau gampang ditemui di rumah, sehingga ayah bunda bisa menerapkan itu di rumah kepada Ananda. Nah seperti itu. Jadi berkesinambungan terus, ada kerjasama antara terapi dan orang tua di rumah seperti itu untuk mencapai hasil terapi Ananda yang optimal dan yang memuaskan. Seperti itu ayah bunda.